Salam jumpa para sahabat terkasih. Semoga Anda semua, termasuk saya juga dalam kondisi yang sehat, walaupun pada masa pandemi ini kita tetap tersenyum, kita tetap bersukacita, karena malam hari ini memang kita mau melihat apa saja sih yang menjadi penilai diri kita. Apakah kita bisa bersukacita, apakah kita bergembira, atau muram terus. Saya membaginya menjadi yang pertama itu kualitas, kedua cost, ketiga fleksibilitas, keempat fast cepat, kelima efisiensi, keenam efektif atau efektivitas, dan ketujuh produktivitas. Marilah kita lihat satu persatu. Pertama kali saya akan membahas mengenai manusia dulu. Manusia ini makhluk ciptaan Tuhan terbaik yang sangat kompleks. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara manusia, kita berbicara mengenai tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu adalah penampilan fisik kita seperti saat ini. Jiwa ada di dalam tubuh kita, yaitu emosi, pikiran, kehendak, dan keinginan. Kemudian ada juga unsur yang ketiga, yaitu roh. Bagaimana itu merupakan terkait dengan hubungan kita dengan Tuhan atau unsur spiritual kita. Nah, jadi manusia akan dinilai dari hasil yang sudah kita lakukan. Kemudian dari sikap kita terhadap orang lain. Dan buat Tuhan adalah apa yang sudah kita lakukan, tindakan seperti apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Dari ketujuh faktor itu, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah kualitas. Quality, mutu. Nah, dalam produksi, dalam manajemen kita sudah melihat quality, mutu. Nah, dalam hal ini, mutu seorang manusia, saya akan melihatnya sebagai hasil suatu karya yang dia buat, tindakan, dan sikap yang manusia itu tampilkan menurut pandangan Tuhan, manusia, dan juga bagi makhluk ciptaan yang lainnya, alam semesta, tumbuhan, binatang, dan juga mungkin dunia lain. Nah, kedua adalah cost. Berapa banyak biaya yang sudah kita keluarkan, termasuk biaya untuk hidup, biaya untuk beraktivitas, tapi jangan-jangan kita juga mengeluarkan biaya karena sudah merusak lingkungan, membuang sampah sembarangan, terlalu banyak menggunakan plastik, dan lain sebagainya. Apakah Anda sudah bisa menghemat kos atau melakukan pemborosan? Yang ketiga adalah fleksibilitas. Kita ini fleksibel atau tidak? Maksudnya bukan kita menjadi manusia plastik seperti di sirkus-sirkus. Tapi fleksibilitas ini dalam kondisi yang berubah, kita bisa menyesuaikan diri atau tidak. Nah, contohnya, saat sekarang kita ada masalah dalam pandemi, perekonomian terganggu, kesehatan juga kita khawatirkan. Nah, apakah kita tetap dapat bersukacita dan dapat bersyukur kepada Tuhan? Nah, marilah kita menjadi manusia yang fleksibel. Dunia berubah, semuanya berubah, tapi kita tetap berorientasi kepada sesama, kepada Tuhan. Nah, berikutnya adalah fast, kecepatan. Nah, kecepatan ini tadi kalau dunia berubah, kita harus fleksibel. Sekarang kalau lingkungan atau dunia berubah, bagaimana kita dapat menyesuaikan diri dengan segera? Berapa cepat kita dapat mengikuti perubahan ini? Kalau lambat, kita yang jadi artinya kita tidak fleksibel, kita yang tertekan. Nah, perubahan itu tadi terhadap yang ada di sekitar kita, kondisi perekonomian, kesehatan, lingkungan, arah hidup. Nah, maksudnya arah hidup adalah kalau kita salah jalan, melakukan yang tidak berkenan pada Tuhan, kita perlu cepat berubah, cepat bertobat, beralih kembali, melakukan perbuatan yang baik. Faktor kelima, keenam, dan ketujuh itu terkait dengan efisiensi, efektivitas, dan produktif. Ini semuanya mau nggak mau saling terkait. Ya. Nah,
Dalam efisien dan efektif banyak orang yang salah mendefinisikan, sering tertukar. Ya. Nah, efisien dan efektif ini serupa, tapi sebenarnya lain. Saya akan ambil contoh. Kalau ada kalimat bunuh nyamuk dengan bom, ini efisien, efektif, keduanya atau tidak keduanya. Nah, bunuh nyamuk dengan bom. Kalau kita menggunakan bom, nyamuknya mati. Ya, tapi rumah juga hancur. Artinya efisien tidak. Tidak. Beli bom aja mahal. Bunuh nyamuk ya pakai baygon aja. Ya, efektif, efektif. Nah, mengapa? Karena efektif itu artinya sasaran tercapai, nyamuknya mati. Tapi tidak efisien, rumah hancur. Nah, kedua, potong pohon dengan silet. Ini maksudnya efisien. Saya nggak usah beli gergaji. Ada silet bekas potong jenggot. Saya mau pakai. Nah, tapi apakah pohon mangga di depan rumah saya itu terpotong atau tidak? Terpotong tapi lama. Nah, artinya tidak efektif. Ya, karena saya maunya segera pohon itu ditebang. Nah, kemudian dengan silet, apakah itu menghemat? Tidak. Karena siletnya baru saya gunakan sebentar sudah patah. Saya beli yang baru. Memang harganya tidak seberapa. Tapi saya gunakan lagi, tangan saya terpotong. Nah, itu malahan saya harus ke dokter, dioperasi, dan sebagainya. Itu tidak efisien. Jadi potong pohon dengan silet tidak efektif, sasaran tidak tercapai, dan juga tidak efisien. Karena ternyata saya buang-buang waktu, buang-buang biaya. Nah, kita mau lihat sebenarnya apa itu arti efisien. Bukan tidak terlalu tepat kalau dikatakan efisien itu terkait dengan penghematan. Betul, ya. Ada kaitannya dengan penghematan, tapi bukan penghematan itu sendiri. Tadi bom bukan untuk bunuh nyamuk, silet bukan untuk potong pohon. Nah, jadi efisien itu terkait dengan input, dengan alat yang kita gunakan, dengan waktu, dengan biaya. Nah, jadi di sini sebenarnya efisien itu berarti tepat guna. Bagaimana saya menggunakan sumber daya secara tepat. Sekali lagi tadi bom bukan untuk bunuh nyamuk, silet bukan untuk potong pohon. Nah, kita harus gunakan secara tepat. Orang, uang harus digunakan dengan tepat, ya. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia, efisien itu ada bahasa Indonesia yang jarang dipakai, itu artinya sangkil. Nah, tapi rupanya kita lebih senang menggunakan efisien. Kemudian kalau efektif. Efektif di sisi lain, kalau kita memanah, kena sasaran, itu efektif. Tepat sasaran. Nah, ya. Jadi efektif itu terkait dengan output, dengan tujuan. Kalau tujuan tercapai, itu efektif. Tadi bunuh nyamuk dengan bom. Efektif, nyamuknya mati. Potong pohon dengan silet tidak efektif karena pohonnya tidak terpotong. Ya. Nah, bahasa Indonesia untuk efektif, kalau tadi sangkil, ini mangkus. Mangkus itu artinya mujarab, tepat. Nah, inilah efektif. Jadi kita perlu efisien dan efektif. Efisien menggunakan sumber daya secara tepat, dan kita bekerja memanage untuk sasaran tercapai. Nah, kalau efisien dan efektif, maka itu keduanya terkait dengan produktif. Produktif itu adalah output dibagi input. Nah, jadi hasil output yang tadi dari efektif dibagi dengan input. Inputnya dari efisiensi. Nah, dari rumus matematik tersebut, kalau efek produktivitas kita mau meningkat, maka input harus ditekan. Karena kalau pembaginya kecil, hasilnya besar. Atau outputnya ditingkatkan. Bisa salah satu, bisa bersama-sama. Yang mana lebih dulu dilakukan? Sebaiknya input dulu ditekan. Mengapa? Karena input itu faktor internal. Bagaimana saya menghemat pengeluaran saya dalam kondisi COVID seperti ini. Nah, saya menekan hiburan-hiburan yang dulu dilakukan dan memang sekarang juga tidak bisa. Ya, outputnya kita tingkatkan. Nah, penghasilan kita kurang, bagaimana sekarang saya meningkatkan
dengan berjualan dari rumah, berjualan online. Nah, jadi kalau output meningkat, input menurun, produktivitas menaik. Mulai dari input dulu yang bisa kita lakukan. Karena output ditentukan oleh konsumen, oleh pesaing, oleh faktor luar. Nah, inilah produktivitas kalau kita mau meningkatkannya. Ya, makin lama makin baik, makin sehat, makin produktif. Jadi, para sahabat terkasih, ingat ada 7 faktor. Kita bisa menilai diri kita. Apakah saya sudah melakukan hal yang berkualitas? Apakah saya sudah menghemat biaya? Bukan hanya untuk diri sendiri. Untuk lingkungan, untuk pemerintah, untuk dunia. Ketiga, fleksibilitas. Nah, terhadap perubahan saya bisa berubah nggak? Menyesuaikan dengan kondisi zaman. Dan keempat, cepat berubahnya. Ya. Kelima, keenam, ketujuh, saya juga perlu efisiensi. Bisa mengelola diri saya, faktor input, secara baik. Ya. Dan menentukan sasaran hidup secara tepat, efektif, tepat sasaran. Sehingga kita menjadi manusia yang semakin produktif. Bisa menghasilkan banyak output, tetapi dengan input yang bisa ditekan. Nah, marilah kita mengevaluasi diri kita masing-masing agar kita semakin layak di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, pemerintah, agama, dan siapapun juga. Terima kasih para sahabat terkasih.